Inna lanad'u aja, fala yustajabu lana. Sesungguhnya kami itu berdoa, fala yustajabu lana, dan kami tidak diijabah doa kami. Wa qad qala Allah Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku ijabah bagimu doamu. Qala, berkatalah ba'dul hukama, li'anna fikum sab'a hisalin, karena di dalam dirimu ada 7 hal. Tamna'u doa aman minas sama, yang menghalangi doanya orang, bukan min ya, itu kan kalau baca bingung kan. Tamna'u doa aman minas sama, ya, yang bisa menghalangi doanya orang dari langit. Kila, dikatakan atau ditanyakan, wama guna, apa 7 hal itu? Qala awaluha, ya, yang pertama, atau pasnya kalau sani salis ya ulaha, kan awaluha ya. Ulaha yang pertama, annakum ashattum rabbakum. Sesungguhnya kalian itu membuat murka Tuhan kalian. Walam tatlubu ridahu, dan kalian tidak mencari ridhonya, yakni annakum ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian itu mengerjakan amaliyah tujibu alaikum as-sukhta, yang mewajibkan atas kalian murka minallahi, dari Allah, biha, sebab amalan tersebut. Jadi kalian mengerjakan amalan yang mewajibkan atau menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Walam tarji'u, dan kalian tidak pernah kembali, angdalik, dari hal tersebut. Artinya nggak pernah taubat. Walam tandimu, dan kalian tidak pernah menyesal, alama, atas segala sesuatu, atas sesuatu fa'altum, yang telah kalian lakukan. Jadi kalian nggak pernah taubat dan juga tidak pernah menyesal. Kalau Habib Umar kemarin ketika menjelaskan itu, ketika ada orang doanya luar biasa ya. Kamu meskipun berdosa tiap hari tetaplah bertaubat kepada Allah. Meskipun setelah itu kamu ulangi lagi, tetap harus bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu ulangi sehari 100 kali, tetap kamu harus bertobat sama Allah. Jangan hiraukan orang yang berkata, kamu kalau kemudian tobat ngulangi lagi maka nggak guna tobatmu, nggak ada manfaatnya tobatmu dan sebagainya. Itu salah. Ya jangan hiraukan itu. Ya, tetapi ketika Anda bersalah, bertaubatlah. Meskipun Anda nanti mengulang lagi, tetap bertaubat. Karena siapa tahu pas tobat dia wafat, gitu kan? Seperti itu. Itu namanya sampai belum mengatakan, dan yakini bahwa kamu adalah memiliki Tuhan yang Maha Penyayang. Masya Allah. Keren itu, keren. Nasihatnya luar biasa. Wasani, dan yang kedua, annakum takulun, sesungguhnya kalian berkata, nahnu abidullah, kami adalah para penyembah-penyembah Allah. Wala ta'maluna amalal abidi, dan kalian tidak pernah mengerjakan amaliyah para hamba, para penyembah, yakni annal abda ya'malu bima amarahu sayyiduh. Sesungguhnya seorang hamba itu, seorang budak itu mengerjakan terhadap apa yang diperintahkan oleh majikannya. Jadi kalau kita merasa sebagai hamba Allah, mestinya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikan kita, yaitu Allah Jalla wa'ala, begitu. Jadi jangan merasa Anda sebagai hamba Allah, tetapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau. Ar-rabi'u, yang keempat, annakum taquluna, sesungguhnya kalian itu berkata, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami ini dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'malu bi sunnatihi, dan kalian tidak mau mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni artinya annakum ta'maluna birrasami ay al-adati, sesungguhnya kalian justru mengerjakan rasam, adat, tradisi, wala ta'maluna bis sunnati, dan kalian tidak mengerjakan sunnah. Lebih suka mengerjakan tradisi dibanding dengan mengerjakan sunnah. Lebih suka datang ke acara tahlilan dibanding dengan datang ke pengajian. Itu salah satu. Ya harus ngomong lah, kita harus jujur. Selamatan datang semuanya. Ya dari pojok kanan, pojok kiri, lor, kidul, kulon. Ya, wetan datang semuanya kalau selamatan. Giliran ngaji yang datang cuma 4 orang, kan begitu. Ya kan? Itu harus ya jujur. Gitu kan? Itu namanya banyak orang lebih mengerjakan tradisi, mencintai tradisi dibanding dengan
ya, mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal khamisu, dan yang kelima, annakum taquluna, sesungguhnya kalian itu berkata, innad dunya ariyatun, sesungguhnya dunia itu ya telanjang, waqad atma'nantum ilaiha, dan kamu tumakninah, tenang kepadanya. Kamu bilang dunia itu telanjang, arya, bukan arya bukan teman, titipan, masya Allah. Innad dunya, sesungguhnya dunia itu ariyatun titipan, ya. Waqad atma'nantum ilaiha, tapi kamu tenang terhadapnya. Kamu tahu bahwa rumah, mobil, harta kamu itu titipan Allah. Harta hanya titipan, itu milik Tuhan. Misalnya gitu kan. Anda ngomong begitu berkali-kali. Merasa bahwa itu titipan. Tapi kalian kok justru tumakninah, tenang di dalamnya. Lu namanya titipan. Ya kayak mestinya kalau kata Zainuddin MZ kayak tukang parkir. Ya. Nah, tukang parkirin, walaupun yang makin banyak mobil-mobil bagus, ketika diambil pemiliknya ya biasa aja, gitu kan. Karena apa? Tukang parkir nggak pernah merasa memiliki, gitu kan. Nah, Anda jadi tukang parkir, ketika mobilnya diambil malah justru maki-maki, marah-marah. Itu kan tukang parkir yang agak gimana, gitu kan. Ya, otaknya somplak dikit. Nah, makanya kalau kita merasa dunia itu titipan, ya nggak usah tumakninah terhadap dunia. Ya, bahkan warodu bil hayati dunya, jangan ridho terhadap kehidupan dunia, biasa saja. Wasadisu yang keenam. Jadi kalau dunia itu teorinya itu apa itu namanya, tidak ada yang sifatnya abadi. Kalau kita berpikir dunia, apa yang Anda raih tahun ini belum tentu Anda raih tahun depan. Apa yang lolos tahun ini belum tentu lolos tahun depan. Apa yang saat ini grafik Anda itu naik sampai 90 derajat naiknya misalnya, itu belum tentu tahun depan juga akan sama. Jadi grafik dunia ya turun naik begitu. Bahkan sekarang lagi turun, besok bisa naik. Jadi ketika Anda berada pada posisi atas dan merasa bahwa oh iya saya akan begini terus, belum tentu. Ya, itu namanya Anda merasa tumakninah dalam kehidupan dunia. Kalau kita merasa bahwa kita itu fluktuatif dan sebagainya, sudah. Kan Allah yang mendomin, Allah yang menanggung masalah urusan dunia. Urusan dunia itu memang milik Allah Subhanahu wa taala mutlak, dan manusia itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawakal terkait urusan dunia, sampai Allah mengatakan semua yang merangkak di muka bumi itu urusanku, aku yang memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu saking Allah Subhanahu wa taala pengen supaya Anda itu tenang tuh loh. Enggak usah mikir yang lain. Nah, tugas Anda ikhtiar sama ibadah. Ya, gitu. Jadi kalau merasa dunia titipan, jangan pernah merasa tenang di dalam. Wasahdisu, dan yang keenam, annakum ta'kulunal harama wasyubhata. Sesungguhnya kamu makan perkara haram dan perkara subhat. Wala tarji'una anhuma, dan kamu tidak tobat dari haram dan subhat. Haram sikat, subhat sikat. Subhat mah masih mending, yang haram ini aja sikat. Wal kedual, entah itu sendal atau aspal, ya sikat aja semuanya. Kalau orang Jawa bilang wal kedual, mbuh sendal, mbuh aspal, mbuh apa tuh, mbuh pitik, mbuh kadal, sikat kabeh. Sikat kabeh. Wasabi'u, dan yang ketujuh, annakum taquluna, sesungguhnya kalian berkata, innal akhirata khairum minad dunya, sesungguhnya akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Wala tastahiduna fi talabiha, tapi kamu tidak bersungguh-sungguh mencari akhirat. Ya, kita nggak usah lihat orang lain, kita saja, kita jujur ngaji itu sesempatnya apa disempatin, gitu kan. Ini jujur kepada diri kita. Kalau kita masih sesempatnya, berarti kita menjadikan dunia sebagai akbaru hammina, tujuan utama kita, sementara akhirat hanya sebagai sampiran saja, ya. Kalau ada waktu ya saya nyari akhirat, kalau enggak ya saya dunia dululah, gitu kan. Masih muda ini ya, maunya masih muda. Jadi seakan-akan malaikat Israel itu hanya akan nyari yang tua-tua saja, yang muda enggak dicari, gitu kan. Udah yang muda-muda ntar aja lah dulu, yang tua-tua yang rambutnya sudah mulai memutih, gitu kan. Seperti itu, ya enggak lah. Wadah taruna dunya alal akhirati, dan kamu lebih memilih dunia dibanding dengan akhirat. Itu. Jadi kamu, ini yang jadi penghalang doa loh ya, penghalang doa tadi. Jadi kalau 7 hal ini kemudian diamalkan ada dalam diri kita, ya doa kita ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-faqih, berkatalah al-faqih Abu Lais as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, yambaghi liman da'a Allah ayyakuna batnuhu tahiran minal harami. Siyogianya bagi orang yang berdoa kepada Allah, perutnya itu suci dari perkara haram. Bagi orang yang rajin berdoa kepada Allah, perutnya harus suci dari perkara haram. Fa innal harama yamna'ul ijabata, karena sesungguhnya perkara haram bisa menghalangi ijabah. Ya antum walaupun berdoa di Masjidil Haram sampai nangis-nangis, kalau perutnya isinya haram ya nggak bakal ijabah. Contohnya apa? Yaitu apa tuh namanya, orang punya travel tapi nipu. Wes. Jadi orang punya travel, berangkatin jamaahnya, dianya juga berangkat, tetapi pakai duit jamaah yang nggak berangkat, gitu kan, ditipu. Ya walaupun ente nangis-nangis di Masjidil Haram ya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia makan perkara yang haram. Bahkan kan pernah ada di YouTube itu, ini umroh bersama suaminya, nah, padahal dia agennya berangkat sama suaminya, jamaahnya terlantar di Soekarno Hatta, yang ngamuk-ngamuk kan, ya itu namanya dia makan perkara haram, tapi pengen suci, maka doanya di tanah suci, gitu kan. Nah itu nggak ada manfaatnya begitu, makanya harus tahiran apa tuh namanya minal haram, ya suci dari perkara haram, perutnya harus kosong dari perkara haram. Oke, kalau di dalam hadis apa tuh namanya Arba'in Nawawi itu, lah fa aina yustajabu du'a. Ya fa aina yustajabu. Bagaimana dia doanya akan dikabulkan kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bi haramin, dia diempani dengan perkara haram. Bagaimana dia bisa dikabulkan doanya? Ya nggak bisa. Jadi, semuanya itu harus dimulai dari membersihkan dari al-muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya an Sa'ad bin Abi Waqqas, dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ad'ullaha fala yastajibu li du'ai. Aku berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengijabah doaku. Ya Rasul, aku sering berdoa kepada Allah, tapi kenapa Allah nggak mengijabah doaku? Itu keluhan Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang doanya mustajab. Ya, doanya dikabulkan. Kalau dia meminta sesuatu pasti dikabulkan. Dulu asalnya ketika dia punya hajat, matur sama Nabi, ya Nabi, saya pengen begini, tolong doakan. Saya didoakan Nabi terkabul. Ya Nabi, saya pengen begini. Kemudian Nabi mendoakan terkabul. Suatu saat inisiatif, ya Rasul, bolak-balik saya minta doa sama jenengan, kok nggak enak kan? Jadikan doaku sendiri mustajab lah. Kan? Jadi nggak pernah minta-minta lagi. Daripada minta lah kan, mending saya sendiri yang berdoa mustajab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bantu aku dengan menjaga makananmu saat. Ya. Artinya dengan menjaga makanan dari perkara haram itu merupakan sarana atau cara supaya doa kita mustajab. Nah, ini diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Diempanilah orang-orang Muslim dengan perkara-perkara haram. Konon dulu ada Menteri Kesehatan pernah ngomong bahwa obat itu hampir semuanya terbuat dari perkara yang haram. Akibatnya orang yang apa tuh namanya Muslim misalnya dan sebagainya, ya secara tidak langsung memakan perkara yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu bahwa doanya orang Muslim itu berbahaya. Ad-du'a silahul muslim mukminin kok. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ketika ini dimatikan, wah, martabak ya yang buat kuasnya bulu babi. Nah itu ternyata bukan hoax, ada beneran. Makanya saya lihat ini kuasnya apa nih? Kalau beli martabak. Makanya kalau beli martabak itu di abang-abang yang harganya murah. Kenapa? Nggak mungkin beli kuas bulu babi mahal. Kalau yang ente beli di martabak yang harganya mahal, satu loyang 75.000 itu was-was aja nih. Ini iya, was-was. Karena bisa jadi itu kuasnya sama itunya dari bulu babi. Lah kalau yang martabak 8.000 dapat satu gitu kan. Nah itu bulu babi apaan? Paling kuas cat itu. Iya kan? Seperti itu. Iya. Iya kuas inju. Makanya apa tuh namanya, doa kaum muslimin memang sengaja untuk didistorsi supaya tidak ijabah mustajab. Nah, jadi menjaga makanan luar biasa. Maka para wali yang mendahulu itu kenapa doanya mustajab?
guru saya misalnya Syekh Rais Yahya Dahlan itu, saya berkali-kali menyaksikan istajibnya doa beliau. Ya, beliau ada orang sakit misalnya, kenapa? Sakit Pak Kiai, minta apa namanya dibacain doa. Air bacain Fatihah doang, Musa di sampingnya yang dengar Fatihahnya. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Suratul ladzina an'amta alaihim. Nah, minumin. Itu doang. Sembuh, Pak. Apa itu sugesti apa enggak, tapi sembuh bener. Ya, berkali-kali saya menyaksikan begitu. Ya, sama beliau itu. Ya. Kenapa bisa begitu? Beliau itu enggak pernah makan makanan yang mengandung vetsin. Micin. No micin. Ya, makanya kalau dikasih makan sama beliau, Masya Allah, di rumahnya itu enggak ada rasanya sama sekali. Ya. Gorengan bakwan kelihatan baunya begitu dimakan hambar lagi. Garam sama micin ya, enggak. Micin enggak sama sekali. Atau micin atau vetsin itu. Nah, itu salah satunya, dan beliau termasuk orang yang zuhud. Nah, itu kenapa doanya mustajab. Lah antum baca Fatihah sampai jontor loh. Enggak ada ngaruhnya. Kenapa? Ya tadi hudia biharomen. Antum diempani dari perkara haram. Makanya jangan harum ya, haram. Ya, jadi syarat ijabah. Ini doanya pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum dikabulkan sendiri doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum doanya diistijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'dun, wahai Sa'ad, ijtanibil harama, jauhilah perkara haram. Fa inna kulla batnin fihi lukmatun min haramin la yustajabu du'auhu arba'ina yauman." Maka sesungguhnya setiap perut yang di dalamnya ada satu suapan saja dari perkara haram, doanya tidak diijabah selama 40 hari. Ya, fa inna kulla batnin fihi lukmatun min haramin la yustajabu du'auhu arba'ina yauman. Sesungguhnya setiap perut yang di dalamnya ada satu suapan dari perkara haram, tidak akan diijabah doanya selama berapa hari? 40 hari. Lah antum, ada orang makan perkara haram satu piring, ya. Belum 40 hari makan haram lagi sampai kiamat nggak dikabulkan begitu. Makanya paling bagus menjaga diri dari makanan haram. Ya, apalagi nanti tahun-tahun politik itu banyak harta-harta haram berseliweran. Ya, amplop, serangan fajar. Nah, ente kalau dikasih serangan fajar emang dikira wah rizki anak soleh nih. Ente dapat berapa tuh? Cuman 100, 300. Soleh saya dan sebagainya. Kan soleh. Itu harta haram itu, jangan salah. Suap itu ar-rasyi wal murtasi finnar. Sama juga itu. Itu namanya akal preman itu. Wayam bagi liman da alla yasta'jila. Dan seyukianya bagi orang yang berdoa, dia tidak buru-buru. Jangan buru-buru untuk minta diijabah ketika berdoa. Anda berdoa, ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikabulkan sebulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa. Terserah Allah Subhanahu wa taala pengen mengabulkan. Ya. Imam Nawawi pernah berdoa, ya Allah, ya kuatkan Islam dengan seorang ulama yang jadi panglima perang untuk menundukkan atau mengalahkan, mengusir, memerangi bangsa Tartar misalnya gitu. Imam Nawawi berdoa, itu Allah mengabulkan 100 tahun kemudian. Ya. Lama, jangan salah, jangan ente pengennya doa itu cash and carry, emang ente siapa? Ya. Cash and carry. Jangan minta tergesa. Tugas Anda itu cuma berdoa saja kok. Masalah istijab itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Li'anna da'iya idza da'a rabba tabaraka wa ta'ala ajabahu rabbu. Sesungguhnya orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepada Tuhan tabaraka wa ta'ala, Tuhan akan mengijabahnya. Ya, azza wa jalla, albatata dengan pasti. Allah azza wa jalla akan mengabulkan doanya dengan pasti. Warubama tatabayyanu al-ijabatu min sa'atih. Terkadang nyata ijabahnya tersebut saat itu juga. Cash and carry, ya Allah berikan hamba hujan, ya Allah.
hujan. Ya. Kalau Anda sholat minta hujan, ya sholat saja, nggak usah kemudian wah masa iya kita nanti kalau sholat pasti hujan. Kalau nggak bagaimana? Nggak usah takut begitu. Ya, urusan hujan atau tidak itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Anda sholat. Imam Nawawi dulu tuh pernah menganjurkan rakyat santri-santrinya penduduk-penduduk Damaskus untuk melaksanakan sholat istisqa. Karena apa? Karena kemarau panjang. Beliau berkata begini kepada raja, ayo jajakan sholat istisqa. Orang-orang pada menentangnya. Ngapain istisqa? Ya, belum tentu dikasih hujan juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau sudah kita capek-capek istisqa ternyata nggak hujan bagaimana? Kata Imam Nawawi, sholat istisqa itu kita laksanakan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Titik. Nggak ada yang lain. Justru kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk ibadah melaksanakan sholat istisqa itu harus bersyukur sudah. Bersyukur dikasih kesempatan untuk ibadah. Adapun perkara hujan dan tidak hujan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kan? Akhirnya kemudian semua orang turun di lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa dan saat itu juga hujan, begitu. Ini bau apa sih? Kok baunya beda? Bau kopi. Oke, oh ya. Nah, ada kalanya warubama tatabayyanu fi waqtin akhar. Terkadang jadi nyata ijabah doa di waktu yang lain. Warubama tatabayyanu fil akhirati wala tatabayyanu fid dunya. Dan terkadang ijabah itu ada di akhirat dan tidak di dunia. Wa dzukira fil khabari dan dituturkan di dalam hadis anna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam da'a ala fir'auna wa qaumihi, berdoa untuk menimpa atas Firaun dan kaumnya bil halaki dengan kerusakan, binasa. Ya, Musa berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Firaun dan kaumnya binasa. Wa amana Harun dan Harun yang mengaminkan. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan, kurang apa? Ya, yang berdoa adalah hamba-hamba Allah yang salih, yang utama. Ya, yang satu Nabi Musa, yang satu Nabi Harun. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala ilaihima, maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada mereka berdua, qad ujibat da'watukuma fastaqima, dan telah aku ijabah doa kalian berdua, fastaqima, maka istiqomalah kalian. Allah mengatakan ketika selesai berdoa, aku ijabah doamu kalian berdua. Tapi lihat qala Ibnu Abbas berkata, kana bainad du'ai wal ijabati arba'una sanah. Waktu antara doa dan pengabulan itu 40 tahun. Ya. Padahal Quran mengatakan qad ajabtukuma. Qad ujibat da'watukuma. Ya, aku telah mengijabah doa kalian berdua. Tapi jeda waktu antara ijabah, doa dan ijabah itu berapa tahun? 40 tahun. Udah pensiun duluan. Ya, udah pensiun. Jadi kalau ketika antum berdoa sesuatu langsung kemudian kenapa kok nggak dikabulkan? Kabul dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Anda penuhi syarat-syarat doa dan jangan tergesa-gesa. Kabul, Allah mengatakan kabul. Tapi pengkabulannya bisa saat itu juga atau di waktu yang lain atau di akhirat saja. Nah, tergantung yang mana yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini konteksnya Nabi Musa dikabulkan di dunia tetapi waktunya beda jauh. Misalnya contoh antum berdoa, ya Allah sejahterakan kami penduduk Indonesia. Ternyata baru 50 tahun kemudian disejahterakan. Antum sudah mati. Yang menikmati doa antum siapa? Anak-anak, yang tidak masalah. Begitu. Sudah mati belum pensiun. Masya Allah. Jadi doa yang penting doa, nggak usah buru-buru. Ya. Ya Allah, lampangkanlah rezeki. Makanya saya selalu mengatakan kepada para santri itu selagi masih nyantri berdoalah, minta rezeki juga nggak apa-apa. Ya, anak-anak sekolah itu silakan sholat duha, minta rezeki nggak apa-apa. Doa yang Anda panjatkan ini bisa jadi diijabah oleh Allah 5-10 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan. Ya pasti dibutuhkan. Kalau dari sekolah ke 5 tahun atau 10 tahun kan masih dekat. Lah kalau Dokter Agus berdoa sekarang misalnya kan Anda semua ini dikabulkan 10 tahun ke depan udah terlalu kadaluarsa kan gitu. Ya, jadi kita itu berdoa kepada Allah yang
enggak berdoa, kamu masuk sekolah kok doanya minta duit mulu dan sebagainya kan. Ya ada masalah, biarin saja. Dia minta kepada Allah yang Maha Kaya kok. Dilarang-larang gitu kan. Pas kuliah agak-agak. Iya. Warawa Yazid Ar-Raqasi. Yazid Ar-Raqasi meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ahadallahu 'abdan, tatkala Allah mencintai seorang hamba, Allah menyukai seorang hamba, daraba wajhahu bil bala, maka Allah akan menimpakan kepadanya dengan bala, ujian. Doroba itu memukul, wajahnya bil bala. Allah memukul wajahnya dengan bala, kan nggak enak kan? Masa wajahnya dikaplokin dengan bala kan? Maksudnya Allah menimpakan kepadanya bala. Begitu, dikasih bala. Kama tadurru al-gharibatu minal ibili min hiyadil ma'i, sebagaimana apa itu namanya, ditimpakan kepada onta yang lepas, al-gharib yang terlepas, terpisah. Gharibah itu onta yang misah. An hiyadil ma'i, ya, dari apa itu namanya, persediaan air. Fayakunu marhuman fi ahli sama, maka jadilah dia orang yang dikasihi, disayangi di penduduk langit. Seluruh malaikat akan sayang kepadanya. Orang manusia ketika ditimpa bala kok sabar, malaikat itu sayang kepadanya. Ya, sabar. Dan semua orang itu pasti memiliki ujian bala. Kata Abu Bakar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan ayat bahwa apa itu namanya, semua dosa yang kalian kerjakan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membalas semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Ya Abu Bakar, aduh kalau begitu binasa. Ya Rasul, kenapa? Setiap manusia pasti berdosa. Tapi kata Rasulullah, hei Abu Bakar, bukankah kamu juga pernah gelisah? Ya, pernah resah, pernah sakit, pernah apa namanya, galau dan sebagainya. Ya Rasul, itu menjadi penghapus dosa-dosamu. Jadi ketika manusia dikasih galau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih gelisah, urusan tidak bisa tidur, itu hakikatnya adalah penghapusan dosa. Ya, tidak bisa tidur. Kejadian gini gimana? Urusan ini gimana? Masalah kok nggak selesai gini nih. Tidur nggak enak. Itu galau itu adalah salah satu penghapus dosa bagi kaum mukmin. Ya, itu ada hadisnya itu kalau saya tidak salah baca di kitab ini juga kok. Tapi di awal-awal, udah lupa halamannya berapa karena di awal tuh. Ya. Orang kalau sudah ngajinya terlalu lama nggak dibuka-buka lagi ya. Tapi di kitab ini ada garansi. Saya garansi nggak ada. Kenapa ya? Saya itu meskipun nggak seperti apa tuh, nggak rajin baca, tetap rajin baca, lebih rajin baca daripada antum semuanya. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu apa itu namanya akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, pokoknya itulah ada pokoknya di dalam kitab ini. Nanti tugas antum apa? Tinggal mencarinya di bab awal kok, di bab awal sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kegundahan dan apapun itu bisa menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar pernah menilai, ya setiap kita pasti dikasih apa namanya, dikasih ujian seperti itu. Pasti nggak yang tidak dikasih ujian seperti itu. Maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita begitu, berarti Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, diampuni dosa-dosa kita begitu. Jadi nggak usah terlalu risau. Yang penting tugas kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan penuh. Cari sendirilah, malas nyarinya. Bab awal. Oke. Mana tadi? Kemudian wama min da'watin yad'u biha illa a'tahu Allah taala ihda khisalin salasin. Ihda khisali salasin. Dan tidaklah seorang itu berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu dari 3 hal.
Waqad dzakarna, dan kami telah menjelaskan di atas, yaitu dikabulkan pada saat itu juga, dikabulkan di waktu yang lain, atau dikabulkan di akhirat. Itu pasti ketika tidak minta dengan tergesa-gesa. Wa qala ba'dul hukama, berkatalah sebagian ahli hikmah, arba'atun la sa'adata fihim, ada 4 perkara yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Enggak ada keberuntungan di dalamnya, ada 4 hal yang orang tidak akan bisa bahagia di dalamnya. Ahaduhum, yang pertama, alladzi yabkhalu bis sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil sholawat dan salam kepada Nabi, enggak pernah baca sholawat. Itu enggak ada bahagianya, enggak ada beruntungnya. Ustaz, baca sholawat ini kan bid'ah, tapi dia juga enggak baca sholawat yang sunnah, bagaimana? Oke, Anda enggak mau baca sholawat yang Anda sebut bid'ah, silakan, ya enggak apa-apa. Yang penting baca sholawat yang sunnah itu terus-terusan. Ya. Kita kan baca sholawat enggak perlu harus dihitung-hitung begitu, Ustaz. Ya, akibatnya Anda malas baca sholawat. Cuman sekali-sekali juga kadang-kadang enggak. Minimal waktu sholat doang lah, itu kan akhirnya. Ya, makanya kita perbanyak baca sholawat, jangan bakhil. Minimal ketika disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baca sholawat. Ya, rohima anfu, apa itu namanya, rohima anfu rojulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah seseorang, ya, tatkala namaku disebut di sisinya, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Ya, Nabi pernah ditanya siapa orang yang paling bakhil, yaitu orang yang ketika ingda dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, ketika namaku disebut di sisinya, ia tidak mau membaca sholawat kepadaku, itu adalah orang yang bakhil. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita sholawatin terus. Wasani, yang kedua, alladzi la yujibul muadzina, yaitu orang yang enggak pernah menjawab muadzin. Ya, ada adzan dikumandangkan, berisik ngobrol sendiri. Ya. Wasalisu, yang ketiga, manis ta'ana bi insanun bi khairin fala fala yu'ayyinu. Orang yang minta tolong kepadanya orang lain dengan suatu kebaikan tapi dia tidak mau menolongnya. Ada orang lain minta tolong kepada kita, minta tolong dalam hal yang baik tapi dia tidak mau menolongnya padahal dia mampu. Itu tidak ada kebahagiaan sama sekali di tengah mereka. Warabiu, yang keempat, alladzi ya'jizu ayyad'u li nafsihi walil mu'minina dubura sholatihi, yaitu orang yang lemah, apes, lemah, tidak mampu, tidak mau untuk mendoakan dirinya sendiri dan orang mukmin selesai melaksanakan sholat. Artinya habis sholat langsung pergi. Dubur kulis sholatin, loh, kata dubur ini jadi persoalan. Ya, ada orang yang menganggap dubur kulis sholatin itu sebelum salam. Ya, doanya makanya mereka adalah doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni wa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma, apa sajalah dibaca. Nah, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berpendapat begitu. Kenapa? Karena dubur itu bagian tubuh. Kalau selesai sholat berarti duburnya misah. Nah, itu logikanya. Ya, tahu dubur kan? Bool. Anus. Nah, makanya ini pendapat ulama. Kita nggak usah kemudian mentertawakan tapi mana pendapat ulama ini mengatakan bahwa dubur itu bagian daripada tubuh. Maka kita dubur kulis sholatin artinya membaca doa sebelum sholat, sebelum salam, masih dalam sholat. Cuman di paling pinggir, di duburnya. Nah, Ibnu Hajar jawabi, yang disebut dubur kulis sholatin itu setelah sholat sedikit. Habis salam, kemudian dia berdoa atau berzikir. Kenapa? Sebab Nabi mengajarkan, mau nggak kamu aku ajarin suatu amalan, jika kamu lakukan itu kamu bisa nyusul orang kaya dalam kebaikan, yaitu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, dubura kulli sholatin. Ya. Ya, ada satupun ulama yang mengatakan baca itu sebelum salam. Masa subhanallah masih begini kan, nggak ada.
Maka dubura kulli sholatin versinya Ibnu Hajar adalah selesai melaksanakan salam. Dari masalah dubur ini, sekelompok sana tidak mau doa selesai sholat. Tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena yang betul doa sebelum salam. Yang kelompok sini mengatakan dubur itu lepas daripada selesai salam, makanya dianjurkan dan disunahkan berdoa selesai salam, selesai sholat, sebab redaksinya di sini adalah berdoa duburo kuli sholatin. Nah, ini persoalan dubur saja loh. Ya, bisa jadi perang, bisa jadi berbeda pendapat. Bahkan yang ekstrim mengatakan, ngapain kamu doa-doa selesai sholat? Tidak ada dalilnya. Ada. Persoalannya bukan di dalil, di dubur. Persoalannya bukan di dalilnya ada. Cuman pemahaman dubur itu apa, itu yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya sendiri, dubur kulit sholatin maksudnya selesai sholat. Meskipun sebelum sholat saya berdoa. Begitu. Ya argumentasinya tadi, Nabi mengatakan dubur kulit sholatin untuk wiridan itu nggak ada yang nyalain. Begitu. Makanya memahami agama itu memang sulit, dan memang fikih ya kayak gitu, ada perbedaan pendapat biasa. Jadi perbedaan yang ada itu kadang-kadang muncul dari perkara-perkara yang menurut kita anggap remeh, tapi tidak aslinya, karena para ulama juga adu argumen dalam persoalan ini. Wa qala Abdullah Al-Antaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Berkatalah Abdullah Al-Antaqi, semoga Allah ridho kepada beliau. Ini dalil tombo hati ini. Dawaul qalbi khamsatu asya'a. Tombo hati iku 5. Tombo ati iku 5 ing wernane kang dihen maca Quran sak maknane. Gitu kan, ada kan. Tombo hati atau obat hati itu ada 5. Yang pertama, majalisatus sholihin, duduk bersama dengan orang-orang salih. Duduk dengan orang salih itu mengingatkan akhirat. Beda kalau antum semua duduk bersama dengan pebisnis, ngomongnya masalah duit terus sampai keliangan. Tahu nggak saham harganya sekian? Alah, apa yang diomongin gitu. Ngomongnya saham mulu, ini prospeknya ini seperti ini. Wah, ini lagi naik, alah. Ya. Saya kalau diajak begitu ngomongnya liar. Nggak paham. Udah Ustaz ikut aja. Ikut gimana? Nggak paham kan. Nanam saham. Saya nanam ubi saya tahu, nanam bawang, nanam saham saya nggak ngerti. Ya. Serius. Makanya duduk itu dengan orang saleh. Kalaupun membicarakan ekonomi, dan dibicarakan ekonomi Islam, syariat yang dibahas. Ya, bagaimana transaksi ini, bagaimana ini dan sebagainya. Saya tadi mancing-mancing di Facebook status saya gini, saya bikin tulisan gini nih. Para ulama berbeda pendapat, apakah uang kertas itu menempati kedudukan emas dan perak sehingga dia menjadi ilatur riba, ya, ilatur riba, dan konsekuensinya adalah bunga bank itu haram, baik nyimpen maupun menghutang konsekuensinya. Atau uang kertas itu seperti fulus yang sebenarnya dia tidak memiliki asmanan khalqiyah, nilai asli, nilai dasarnya nggak ada. Kalau dia suatu saat itu Bank Indonesia mengatakan nggak laku, nggak berlaku lagi, ya nggak laku, nggak ada nilainya, gitu kan. Seperti fulus. Kalau seperti fulus, maka dia boleh untuk apapun, nggak masalah tafadul atau ada yang kelebihan dan sebagainya, seperti itu kan. Nah, para ulama beda pendapat. Saya foto kitabnya, capture kitabnya dan sebagainya. Biasa dalam fikih seperti itu. Ya, meskipun antum harus berpendirian di A misalnya, atau di B misalnya, tidak masalah. Yang penting tahu argumentasinya, kan. Sebaik-baiknya ikuti yang lebih hati-hati. Kalau kumpul dengan orang-orang soleh, bahasnya begitu. Nah, jangan kemudian bahas yang lain-lain. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Yang lagi rame juga bacaannya Habib Umar. Ya, itu kenapa bacaannya begitu, nggak sesuai tajwid, pakai dalil malam yujawwidil Quran asimun dan sebagainya. Saya bikin status juga, malam yujawwidil Quran asimun itu menurut Syekh Saiful Islam Zakaria Al-Ansari maksudnya adalah siapa yang membaca Quran tetapi merubah makna dan merubah i'rab
Dhammah dibaca kasrah, kasrah dibaca fathah, itu yang dosa. Kalau tidak baca ikhfa, tidak baca idhar, apa tuh namanya, memanjangkan yang pendek dan sebagainya misalnya, itu tidak termasuk lahan jali, lahan khafi, dan itu tidak dosa. Gitu. Jadi para ulama memiliki pandangan beda-beda terkait masalah itu. Bahkan ada sebuah kitab yang mengatakan bahwa hakikatnya membaca Quran itu adalah yang penting makhraj dan sifatnya sudah jelas. Memperbaiki bacaan, mengindah-indahkan boleh, tapi jangan sampai melupakan artinya. Kita cenderung lebih suka untuk mentahsin bacaan kita, tapi mengabaikan artinya. Itu salah satu kitab saya baca begitu. Tapi menurut saya yang paling baik ya tetap bacaan Qurannya bagus, tapi memahami dan mengerti artinya, itu yang terbaik. Itu yang kita baca. Nah, jadi antum nggak usah suzon dulu, ngaji dulu yang baik. Nggak pernah ngaji suzonnya gede gitu kan, itu nggak baik. Wa ikhla'ul batni minal haram, dan mengkosongkan perut dari perkara haram, artinya jangan makan perkara haram. Wa qiyamul laili, dan qiyamul lail, wa tadarru'u inda subhi, dan tadarru' DP pada waktu subuh. Ya, pada waktu subuh itu DP antum minta kepada Allah, minta ampun, minta maaf dan sebagainya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam naqal, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga sesungguhnya beliau berkata, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akfikum. Tatkala kalian minta kepada Allah, minta dengan batin telapak tangan. Batin itu ini nih. Ya. Ini batin, daleman telapak. Minta itu begini. Tengadahkan tangan. Orang minta itu butuh, ya Allah, butuh begitu, jangan minta, Pak. Ya Allah. Minta tenanan apa enggak ini? Ibu nih, kalau minta sesuatu kepada Allah, minta dengan batin telapak tangan. Fala tas'aluhu biduhuriya, jangan kamu minta dengan begini, kalau begini tuh nolak. Minta tuh begini, jangan begini. Wamsahu biha wujuhakum, dan usaplah dengan telapak tangan ke wajah kalian. Ini menurut Ibnu Hajar hadisnya itu hasan li ghairihi, menurut Syekh Albani hadisnya dhaif. Wallahu taala alam bissawab. Saya izin mau kamar mandi.